Jadi Mas Gibran itu tidak punya niat untuk melaporkan. Memang nggak mau dia melaporkan. Mulia sekali Mas Gibran. Dia tidak mau melaporkan, mulia Mas. Sekali. Ini Subhanallah. Ini bukan mulia sekali. Tepuk tangan untuk Mas Gibran. Jadi ini mulia sekali. Bukan kita menyerang dia. Yang tadinya dia kalah top tuh dengan ada acara satu tuh kartun. Ini nggak ke-record ya waktu itu. Ini ngomong ke siapa ini? Ini dari relawan yang ngomong sama rame-rame. Yang nggak ke rekam kamera ini ya? Ya. Bilang apa Mas Gibran? Kalau memang ini bisa menguntungkan dan itu menyerang saya, gak apa-apa. Bisa menguntungkan maksudnya gimana? Bisa menguntungkan dalam artian dulu kan yang nonton ini sedikit nih. Oke. Ketika Gibran diserang, pemerintah diserang, itu jadi tas. Nomor 1 di Netflix. Iya, nomor 1 di Netflix. Artinya maksudnya ada kebaikan untuk mereka. Jangan dilapor. Intinya begitu. Enggak, saya belum masuk akal. Iya, maksudnya kalau banyak ditonton berarti menguntungkan untuk Panji dong. Iya. Kalau itu menguntungkan buat Panji, iya. Kalau untuk menguntungkan Panji tidak masalah kok. Silakan. Jadi Mas Gibran itu tidak punya niat untuk melaporkan. Memang nggak mau dia melaporkan. Mulia sekali Mas Gibran. Dia tidak mau melaporkan, mulia Mas. Sekali. Ini Subhanallah. Ini bukan mulia sekali. Tepuk tangan untuk Mas Gibran. Jadi ini mulia sekali. Bukan kita mengada-ngada, Bang Aiman, tidak. Tapi ini kenyataannya seperti itu. Dia tidak mau peduli, Mas. Aiman, tidak mau peduli sama sekali. Saya tambahkan sedikit ya. Artinya Gibran Raka Buming Raka memberikan lapangan pekerjaan terhadap Panji dan dia memberikan makan orang itu dengan lawakan itu. Maksudnya itu. Jadi itu yang pertama ya. Terus yang kedua Pak Prabowo juga demikian. Bahwa pemerintah kan jelas di dalam KUHP yang baru itu kan memang kalau untuk persoalan mengkritik pemerintah itu kan tidak bisa lagi dilaporkan. Tapi kenyataannya hari ini bukan pemerintah menggunakan intensi seperti dikatakan Bang Hosi, menggunakan tangan orang lain. Ya dia aja belum pernah disuruh sama Pak Prabowo. Ada nggak Pak Prabowo suruh? Nggak ada urusan. Jadi gini, jangan kita menyesatkan publik. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa kita harus memberikan pendidikan pada publik. Ini hukum, bos. Hukum itu lurus, dia nggak bisa dibelokin. Yang salah pasti salah. Kenapa? Ada due process of law yang dilakukan, gitu loh. Tidak bisa kuculuk-kuculuk bahwa ini ada hukumnya, belokin dong. Nggak bisa, nggak bisa. Republik ini sudah maju. Yang pertama yang saya katakan bahwa saya salut dengan teman-teman komika bahwa dia mampu membungkus demokrasi dengan mengkritik pemerintah. Saya salut. Tetapi kalau itu sudah masuk dalam ranah privat dan ada yang tersinggung, oh jangan coba-coba. Berarti ada yang keberatan. Nah kalau ada yang keberatan, Anda mau paksakan bahwa itu demokrasi, nggak bisa. Kalau masuk, tapi kalau pemerintah, saya salut. Bahwa ini adalah kemajuan demokrasi di era modern, tidak hanya demonstrasi, tapi juga komika ikut campur dalam membangun bangsa ini. Baik. Demikian. Sebelum ke Anda, tadi terputus, silakan nanti saya berikan kesempatan pada Bung Novel, silakan. Panjang juga terputusnya sampai lupa saya. Jadi bagi saya tentu semua punya hak konstitusional masing-masing. Jangan hak konstitusional warga tertentu kemudian dikorbankan hanya karena hal-hal itu tidak kita sukai. Termasuk dalam banyak nilai, mau nilai adat dan lain-lain. Kita tahu misalnya bahwa problematika bernegara itu jauh lebih besar dari sekedar Panji ini. Dan itu harus jadi concern kita mulai saat ini. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa ini apolitis, saya pikir rumusan atau teori politik dari Bung Firdaus tadi jadi salah. Semua itu adalah ruang politis. Apalagi kalau kita lihat segmen Panji itu bicara segmen lawakan politik. Dia memang memilih jalur itu. Di titik tertentu sama dengan Bang Semi. Sangat politik pilihan-pilihannya. Kalau nonton Bang Semi lebih ngeri lagi dari Panji. Jadi sekarang apakah kemudian itu punya kesengajaan untuk menghina agama? Saya pikir sudah dijelaskan tadi. Kedua, dalam konsep hak asasi manusia dia ada forum namanya, forum internum dan eksternum. Forum internum itu orang sadar masuk ke sana untuk kemudian tahu bahwa tujuan forum itu dilangsungkan untuk apa.
Jadi jangan tersinggung dia. Panji buat tiket, bayar orang masuk ke sana untuk lawakan politik. Ini orang dikenalnya begitu. Jadi politik lawakan. Kalau lucu tertawa, kalau tidak lucu jangan minta kembalikan tiket. Anda datang dengan sadar ke sana. Termasuk Netflix itu, Bang Aiman, dia ketika dia langganan Netflix, dia sadar ada pilihan. Dan titelnya jelas, ini stand up comedian. Dia masuk ke dalam forum internum, orang mau buat lucu-lucuan politik. Jadi bagi saya, yang paling saya hormati dari teman-teman stand up comedian itu adalah mendidik politiknya warga negara dengan bercanda. Karena kalau serius, sekarang sudah dilaporkan. Nah begitu lawakan juga dilaporkan. Malang betul warga negara Indonesia. Semua hal bisa jadi bahan laporan. Nah konsepnya, kalau setiap orang saling melaporkan, berlaku tuh teorinya Gandhi. Kalau mata dibalas mata, semua buta. Jadi, welas asih lah ya. Saya mau ceritakan ya. Ini gambaran, ini karena ini menyinggung agama, pendekatan hak asasi manusia, dan ketatanegaraan, saya contohkan ini ke beberapa mahasiswa saya. Rasulullah itu punya sahabat, lucu betul. Itu mungkin kalau dilihat silsilahnya, jangan nanti Naimun. nanti silsilahnya turunannya Panji Pragiwaksono rupanya gitu ya. Sama saya. Dia lucu betul. Nah satu waktu, karena suka iseng dan ngerjain, itu ngerjain Rasulullah. Disuruh makan di sebuah rumah makan. Rasulullah ada daging enak luar biasa. Siapa saja disebut gitu, asumsinya Pak adalah ini ngundang makan di traktir nih, gratis. Begitu Rasulullah makan, ya, sudah selesai makan, sahabatnya bilang, silakan Rasulullah bayar. Coba bayangkan kalau sahabat yang lain melihat orang yang mereka kasih dilecehkan begitu dalam perspektif itu, lalu dilaporkan. Untung tidak ada tunggu dulu, KUHP ya bisa dilaporkan. Tapi Rasulullah dengan sangat bijak ya. Lalu mengatakan tertawa dan dia bayar terus. Namanya siapa itu sahabatnya? Nah, dalam konteks seperti ini yang menarik adalah ya, Wah, iya. akhlak Rasulullah ini mirip dengan Mas Gibran. Mas Gibran dihina, dia kemudian tidak melaporkan, bahkan memuji. Walaupun saya tidak sependapat, ada rekaman yang tidak diketahui Mas Gibran. Dalam konsep ketatanegaraan tidak satu detik rekaman pun yang tidak diketahui dalam Pas Pampres maupun staf negara. Jadi kalau ada rekaman tersembunyi, nggak mungkin, itu melanggar tuh rekaman tersembunyi. Pasti unsurnya disengaja. Nah kalau akhlaknya begitu, persis seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3, bahwa KUHP ini tidak bisa menyentuh komik Panji, kok orang melaporkan, yang buat undang-undang saja mengatakan tidak. Sebentar. Tidak, KUHP baru tidak bisa menyentuh kasus Panji. Iya. Di mana? Iya, satu. Bukan begitu. Satu menjamin tidak akan kena Sewenang-wenang. Ya. Senang ya, bukan. Satu Jadi semena-mena, bukan menjamin untuk ini. ya katanya dia tidak akan kena ini. Enggak hanya semena-mena, dijamin tidak semena-mena, bukan tidak kena. Jangan dipolitisir, jangan politisir. Pak, saya mendengarkan juga ucapan itu bahwa DPR tidak akan diberlakukan semena-mena terhadap dalam proses Panji. hukum itu Proses yang hukumnya. berjalan. Ya, proses Jadi hukum. tidak ada bilang tidak kena. Jadi Iya. Anda jangan menyimpulkan seperti Iya. ini. Pokoknya kalau kalah politik ya kena gitu kita aja. ini kayak anak-anak kecil semua jadinya kalau Anda menyimpulkan seperti itu gitu loh. ya, Makanya Anda dengar dulu dari keterangan Habibur Rahman secara jelas. Ya, terima kasih jubir Pak Habibur Rahman. Pertama, bahwa ada tendensi bahwa itu karena satu, tempusnya tidak tepat. Ini 2026 diberlakukan. Panji 2025 dia ngomong. Jadi tidak kena ke sana. Masih perbincangan. Jadi kalau kemudian kita menarik-narik, pertanyaan besarnya teman-teman kepolisian, kenapa menarik-narik seolah-olah ini rumit? Ada yang mengatakan bahwa tugas kepolisian adalah memproses laporan. Ya. Pertanyaan besarnya, kok laporan ini diproses ketika orang-orang NU yang ngaku-ngaku NU dan Muhammadiyah melapor? Harusnya dia stop langsung.
Api yang diproses, api. Sabar. Ini masih konteks yang ini. Nah, dalam konteks ini timbul pertanyaan, kalau kemudian ada orang kurang waras ya, kalau debat dia seperti monkey debate ya, debat aneh-aneh gitu ya, teriak-teriak. Jangan kencang-kencang Pak Dokter, nanti Ahmad Kojinuddin tersinggung. Jangan kencang-kencang. Ya. Terima kasih. Bilang mongki jangan kencang-kencang tersinggung. Insya Allah beliau tidak tersinggung. Karena dia Abang juga sering tidak ribut, tersinggung karena suka begitu juga. Saya nggak begitu parah. Nah artinya ini semua sebenarnya sudah tuntas. Kenapa kemudian dibicarakan dilanjutkan? Kalau orang yang buat undang-undang bilang begitu, kalau yang melaporkan salah. Oh, kata tugas polisi melanjutkan. Loh kalau besok ada orang lupa ingatan, orang gila melaporkan, apakah teman-teman kepolisian juga melanjutkan? Kan harus dilihat subjek hukum apa yang kemudian melaporkan. Dalam istilah hukum yang Kalau dipahami orang oleh gila Bang Firdaus. melaporkan lucu ya. Kalau Nalar saya belum nyampe Bang. Tolong poinnya. makanya Bang. itu Poinnya Bang. Makanya Anda nangkap baik-baik itu satu-satu dulu. Nah, jadi jangan potong. Jadi itu yang dikenal dalam hukum sebagai on Enggak gila. back wham head. Orang Sabar. gila datang gitu. Nanti Anda protes silahkan. Tunggu dulu. On back wham head ya. Orang yang tidak cakap hukum. Kalau dia sudah mengaku sebagai NU Muhammadiyah, NU-nya bilang tidak. Berhenti itu barang.